Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Supardi Yunis Umbay ya di channel YouTube Supardi Yunis Umbay atau Makanan Rohani Sehat. Lama sekali kita tidak berjumpa, saya tidak membuat video karena ya saya banyak kegiatan yang lain, ya baik pelayanan maupun kegiatan keseharian, misalnya seperti berkebun saudara, karena saya sambil berkebun saudara, karena saya suka sekali berkebun. Nah saudara, setelah beberapa lamanya tidak membuat video, hari ini saya akan membuat video dan semoga memberkati, ya semoga memberi pencerahan, semoga memberi kekuatan ya untuk iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu hal yang menurut saya cukup penting. Ya, penting untuk kita ketahui. Ya, mungkin ini pernah kita alami atau kita sedang mengalaminya atau orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal sedang mengalaminya. Ya, mungkin ini menjadi suatu yang memberi jalan keluar karena ini adalah firman Tuhan. Jadi hari ini saudara, kita akan berbicara dengan topik bagaimana mengatasi ya jika mengalami dituduh oleh hati nurani kita sendiri. Saudara, karena kalau kita tidak mengatasi ya ketika kita mengalami dalam hidup kita, yaitu kita dituduh oleh hati nurani kita sendiri, ya kita didakwa oleh hati nurani kita sendiri, itu akan membuat hidup kita itu tidak nyaman saudara, ya membuat kita itu tertekan, membuat kita itu secara emosi itu tidak sehat, tidak stabil, secara rohani kita tidak sehat, dan itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan tubuh jasmani kita. Nah, lalu bagaimana? Untuk ini kita mau belajar dulu dari Alkitab kita, dari Matius pasal 27 ya. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Ya, saya bacakan untuk kita. Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5 itu berbunyi begini. Itu judulnya, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah saudara, Yudas ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus ya, yang Tuhan Yesus pilih menjadi rasulnya, menjadi muridnya untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yudas ini kemudian ya, dia ini berkhianat. Nah, karena Yesus ini waktu ia memberitakan Injil dan menyatakan bahwa dirinya anak Allah, bahwa menyatakan dirinya adalah Mesias, menyatakan dirinya itu turun dari surga, itu orang-orang Yahudi menolak, ya termasuk imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya itu menolak. Nah, sehingga Yesus ini dimusuhi. Ketika Yesus mengadakan banyak mujizat dan sebagainya, itu membuat para imam marah, ya. Kemudian lagi, ya,
mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah ya karena menyebut dirinya anak Allah, karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, sementara bagi orang Yahudi sangat sakral sekali hari Sabat itu. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tapi Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan mereka makin marah. Nah, sehingga mereka mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Nah, di sini Yudas ya, karena dia tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, dia punya pemikiran yang lain atau dalam hatinya berbeda dari rasul-rasul yang lain. Dan satu kali waktu ia menemui tua-tua bangsa Yahudi dan para imam, ia mengatakan, apa yang hendak engkau berikan kepadaku kalau aku serahkan dia? Maksudnya kalau dia menyerahkan Yesus, memberitahu di mana Yesus dan lain sebagainya. Ya, mereka berjanji memberi dia uang. Saudara, ketika Yudas menunjukkan di mana tempat Yesus malam itu di taman dan dia ditangkap. Singkat cerita, Yesus itu ditangkap. Nah, Yudas ini menerima 30 perak, ya 30 keping uang perak. Saudara, 30 keping uang perak itu adalah nilai atau harga, ya ukuran yang berlaku saat itu, ya di mana waktu itu budak masih diperjualbelikan. Jadi itu harga seorang budak sebenarnya. 30 uang perak, dan mereka menghargai itu, menghargai apa yang Yudas lakukan, ya di mana Yudas menyerahkan Yesus, dan kata lain dia menjual gitu ya, menjual Yesus dengan 30 perak. Tapi tahukah saudara, ketika ia melihat ya bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas itu menyesal. Ya, menyesal, hatinya mengalami tuduhan, ya dituduh oleh hatinya karena ia menyesal ya. Dan Yudas itu berkata di dalam Matius 27 ayat 4 itu berkata begini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya, itulah penyesalan Yudas, hatinya menuduh dia. Nah, artinya apa, saudara? Bahwa ya karena apa ya sehingga orang itu dituduh oleh hatinya sendiri. Saudara, seseorang yang dituduh oleh hatinya sendiri itu karena berbuat dosa atau melakukan kejahatan. Dan kemudian Yudas ini, saudara, dia melempar uang perak itu ke dalam bait Allah, ya, ke dalam bait suci, di mana orang-orang Yahudi beribadah. Nah, lalu dia pergi. Ternyata Yudas ini pergi itu untuk menggantung diri. Ya, dia tidak tahan dengan suara hati nuraninya yang menuduh dia. Akhirnya dia pergi dan dia bunuh diri, dia menggantung diri. Saudara, orang yang bunuh diri, ya orang yang menggantung diri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kalau orang mati karena bunuh diri, ya itu ditolak oleh Tuhan ke surga. Jadi bukan ke surga tempatnya. Nah, oleh sebab itu saudara, ya, belajar dari apa yang dilakukan Yudas ini, saudara, bila ada di antara kita saat ini, sekarang ini, ya, atau kita temui ada seseorang, baik itu keluarga, saudara, teman, kenalan, ya, yang sedang mengalami hidupnya, sedang mengalami dituduh oleh hatinya sendiri, dan tuduhan itu begitu berat, ya, siang malam, ya, tertuduh, ya, itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, saudara, ya. Dampaknya itu besar, dampaknya itu tidak baik, ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Orang yang dituduh oleh hatinya sendiri itu hidupnya tidak tenang, gelisah, dan bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Nah, oleh sebab itu, saudara, jika kita mengalami dituduh oleh hati kita sendiri, kita perlu yang namanya menyelesaikannya. Kita perlu yang namanya membereskannya. Nah, kalau Yudas, saudara, dia tidak membereskannya dengan cara yang benar.
Ya, kita perlu membereskan dengan cara yang benar atau sepatutnya tuh dibereskan dengan cara yang benar. Yudas tidak datang ya kepada Tuhan ya untuk membereskannya. Artinya dia berpikir wah ini sudah tidak ada kesempatan lagi sementara Yesus disalibkan ya, sementara Yesus ini dihukum mati dan akan mati juga. Jadi dia nggak sempat berpikir ya, karena begitu kuat tuduhan hatinya sendiri, akhirnya dia mengambil jalan pintas, bunuh diri, menggantung diri. Nah, ada contoh lain, saudara, bagaimana orang yang mengalami tuduhan di hatinya, tetapi ia bisa membereskannya. Saudara, murid Yesus juga yang bernama Petrus atau disebut Simon Petrus, ya, salah satu dari murid Tuhan yang 12 itu, yang kita kenal dengan nama Rasul Petrus. Rasul Petrus ini sebenarnya saudara juga mengalami tuduhan di hatinya. Ia mengalami kehancuran di hatinya, ya. Yaitu ketika ya dia menyangkal Yesus itu 3 kali. Padahal kalau kita perhatikan hidup Petrus ya, kita dapat pelajari dari Alkitab kita. Petrus ini orang yang bersemangat, saudara ya. Orang yang selalu banyak berbicara, orang yang selalu ya tegas gitu ya, emosional gitu ya. Dia pernah berkata ketika Yesus ya mau disalib, Yesus berkata anak manusia akan dibunuh, dia berkata jangan itu terjadi, dan dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Kemudian ketika di taman itu Yesus ditangkap, Petrus inilah yang mencabut pedang dan mengayunkan pedang itu sehingga terpotonglah telinga salah satu hamba dari imam besar. Tapi Yesus menangkap telinga itu dan menyembuhkannya. Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Ya, orang yang menggunakan pedang ya akan binasa oleh pedang. Nah itu Petrus, saking dia bersemangat, dia membela Yesus, membela gurunya, membela Tuhannya. Tetapi kemudian ketika malam itu Yesus ditangkap, ya, dibawa, diseret ke pengadilan, ya, baik ke hadapan Pilatus maupun ke hadapan Herodes, ya. Petrus ini mengalami 3 kali pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang juga hadir melihat peristiwa Yesus itu diserahkan. Tapi ketika orang menanyakan, apakah engkau juga murid orang itu? Kami lihat engkau salah satu dari pengikutnya dan lain sebagainya. Petrus itu menolak sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga kali ya kan, lalu ayam berkokok, dan ketika Tuhan Yesus menoleh ke belakang melihat Petrus, dan Petrus teringat Tuhan Yesus sudah memberitahu dia bahwa sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus tersadar kala itu dan dia menangis, saudara, menangis hancur hati. Saudara tahu bahwa Petrus juga mengalami tuduhan di hatinya. Ya, tertuduh. Ya, tentulah Petrus merasa dia sudah menyangkal Tuhan, dia tidak membela Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu dia mengalami tuduhan juga. Tetapi Petrus ini, saudara, dia mau datang kepada Yesus. Artinya begini, dia tidak mengambil keputusan, ya, dia jalani saja kondisinya seperti itu, ya, tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap bergabung dengan murid-murid yang lain, dia tidak memisahkan diri, dia tetap berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya, para murid yang ada di kota Yerusalem, dia sabar. Dan tahukah saudara, ketika Yesus bangkit, ya, Petrus ini bersemangat juga untuk mau berjumpa dengan Yesus. Ketika ia diberitahu oleh Maria Magdalena yang pagi-pagi buta ke kuburan dan kuburan itu kosong, ternyata Yesus bangkit. Nah, Petrus ini orang yang cepat berlari ketika tahu kabar itu menuju kepada kuburan. Saudara, kemudian proses selanjutnya Petrus ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketika kemudian Yesus berkata atau bertanya kepada Petrus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ketika waktu itu Tuhan Yesus mati ya kemudian bangkit,
Selama 40 hari Tuhan Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa ia bangkit dan ia hidup sebelum ia terangkat ke surga, ya. Sebelum ia terangkat ke surga, ya. Tuhan Yesus memulihkan Petrus, karena tentulah Petrus meskipun hatinya tertuduh tapi dia tetap mencari Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Sebagaimana Petrus menyangkal 3 kali, Tuhan Yesus pun bertanya 3 kali kepada Petrus. Nah, Tuhan Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, iya guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yang kedua ditanya lagi, Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua lagi Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, iya aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kali lagi Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus dan ia berkata, Guru, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali juga Tuhan Yesus meneguhkan hatinya melalui pertanyaan itu dan menjawabnya. Saudara, Petrus pulih dari hati yang tertuduh. Nah kesimpulannya saudara, jikalau engkau mengalami dituduh oleh hatimu oleh karena dosa, kejahatan, kesalahan yang engkau perbuat, jangan mengambil keputusan sendiri dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus, bereskan. Kalau engkau melakukan kesalahan, dosa, dan kejahatan, mengaku di hadapan Tuhan, berdoa, minta pengampunan, dan bertobatlah dari dosa-dosa itu, dari kesalahan itu. Dan berhenti, jangan melakukan dosa lagi. Ya, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana caranya, prakteknya, ya, implementasinya, aplikasinya itu seperti apa? Saudara bisa datang kepada Tuhan ketika saudara dalam kamar sendiri berdoa. Mungkin saudara di kebun bisa, saudara bersendiri saja dengan Tuhan. Dan imani, percayalah Tuhan ada di depanmu. Ketika engkau berlutut dengan niat hati datang kepada Tuhan Yesus tahu. Duduklah di sana, berdoalah kepadanya. Berbicaralah kepadanya dengan bersuara, bukan dalam hati, bersuara saja supaya jiwamu mendengarnya, telingamu mendengarnya. Ya, karena dalam kitab Roma berkata, siapa yang percaya dalam hatinya dibenarkan, siapa yang mengaku dengan mulutnya diselamatkan. Jadi berdoa dengan bersuara, dengan mulut kita. Hati kita percaya ada Tuhan dan mulut kita berkata-kata. Maka berkata-katalah di sana, Tuhan, aku telah melakukan kejahatan Tuhan, sehingga orang menderita olehku. Sebut saja dengan detail, toh saudara sendiri bersama Tuhan saja. Dan katakan, Tuhan, aku minta ampun. Pulihkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus yang baik itu, kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan pun sungguh-sungguh mengampuni engkau, memulihkan engkau. Dan engkau akan mengalami kemerdekaan dari tuduhan di hati nuranimu, dan engkau mengalami kembali sukacita, kegembiraan. Kalau tidak saudara tetap mau dengan kekuatan untuk melawan tuduhan di hati, saudara akan banyak mengalami kejatuhan, bahkan kesalahan akan bermunculan lagi saudara buat. Karena dosa akan melahirkan dosa, kesalahan akan melahirkan kesalahan. Oleh sebab itu, segera bereskan supaya engkau damai sejahtera, supaya engkau bahagia, supaya engkau melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau kembali diberkati Tuhan. Nah, itu saudara, apa yang hendak saya bagikan. Bebaskanlah dirimu, merdekakanlah dirimu di dalam Tuhan Yesus dari tuduhan di hati nuranimu. Karena tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan bereskan kecuali ya menghujat Roh Kudus, saudara. Tapi kita tidak membahas tentang menghujat Roh Kudus. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sudah belajar firman-Mu, bagaimana kami dimerdekakan dari hati yang tertuduh. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan, kami mau terus hidup dalam sukacita gembira dan dalam berkat Tuhan. Sebab itu, tolong kami, tolong sesaudara kami Tuhan, jikalau mereka datang kepadamu untuk menerima pemberesan dari hati mereka yang menuduh, biarlah Engkau menjawab, memberkati mereka dimanapun mereka berada.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, yang belum subscribe bantu subscribe ya. Kasih jempol like-nya biar kita terus ya memberitakan kabar baik melalui channel YouTube seperti Yunis Umbay atau Makanan Rohani Sehat ini. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.